berita yang hari ini kita lihat dari Swiss itu sangat bagus, sangat positif ya. Heeh. Karena kenapa? Mungkin kalau kita lihat Swiss sebagai negara demand-nya nggak terlalu besar, cuma dari segi branding itu impact-nya sangat-sangat besar. Ya, jadi kalau Swiss bisa terima produk CPO Indonesia, itu mungkin boleh anggap kita itu Indonesia udah global standard, ya, sudah world standard. Jadi itu kurang lebih dari dampaknya dari situ. Ya, lebih ke brandingnya. Oke, jadi intinya ini untuk nasib produk sawit Indonesia akan lebih baik lah setelah adanya perjanjian ini ya Pak. Tadi efeknya lebih ke image kalau begitu ya Pak. Ya, Oke, meskipun real image dan volume kita udah menjadi penjualannya world class tidak terlalu producer. besar sebenarnya ya Pak. Yes, kita dianggap world class producer kurang begitu ya. Sudah sesuai dengan global standard lah. Oke, kalau untuk memenuhi standar lingkungan dan sosial seperti yang disyaratkan itu apakah persyaratan ini cukup mudah dipenuhi atau seperti apa Anda memandangnya Pak? Mungkin standar global yang biasa umumnya dipakai itu RSPO ya Mbak ya, RSPO, dan itu bisa dicapai atau tidak itu tergantung masing-masing korporasi punya bijaksana dan keinginan. If you want to achieve global standard udah pasti bisa ya. Kita harus dengan disiplin dan dengan kerja keras bisa di-achieve. Global standard sustainability-nya bisa di-achieve. Oke, cukup optimistis ya Pak kita bisa memenuhi global standard yang tadi disyaratkan. Kemudian kalau sentimen terkait dengan CPO Malaysia diboikot oleh Amerika Serikat ini seperti apa dampaknya ke CPO kita Pak? Dari Malaysia kalau mereka ada isu dari segi labor, dari isu lingkungan, itu otomatis yang bermanfaat itu yang nikmati benefit itu adalah produser Indonesia, ya. Jadi produser Indonesia khususnya sesuai dengan sustainable, ya, environmental friendly, patuh dengan semua rules and regulation, udah pasti kita di posisi yang sangat-sangat diuntungkan, kurang lebih gitu. Oke, kita diuntungkan. Saya kembali lagi ke soal Swiss tadi ada satu hal yang saya baru terpikir sekarang. Kalau misalnya sawit kita bisa menembus Swiss, apakah ini Anda melihat menjadi sebuah opportunity sebagai pintu masuk produk sawit kita untuk ke Eropa gitu, Pak? Kita harap sih demikian ya, Alin. Kita harap dari Swiss nanti negara-negara Eropa lain yang lain juga bisa buka pintu welcome produk-produk Indonesia. Tapi irregardless of what, itu demand produk CPO Indonesia tuh lumayan besar ya. Khususnya kalau kita lihat sekarang ini dari demand dari Cina itu besar, dari India itu besar, dari Afrika pun juga sangat besar. Ya. Jadi kalau ada tambahan dari Eropa ya thank goodness itu bagus buat kita semuanya. Oke, strategi untuk garap pasar ekspor seperti apa, Pak, kalau dari perusahaan Anda sendiri? Jadi gini, SSMS TBK itu karena kita punya plantation itu sangat besar ya, sudah mendekati 100.000 hektar planted dan downstream kami itu 2.500 metric ton per day. Jadi kita itu udah harus secara otomatis menjadi global player ya. Kalau global player itu udah harus kita menyesuaikan diri harus ikuti global standard ya. Jadi itu bukan hanya SSM CBK, semua pemain yang masuk ke pasar global itu harus otomatis mengikuti, mematuhi sama global standard. No negotiation on that aspect. Ya. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.